Selamat datang, para pencari inspirasi. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan menelusuri kisah hidup seorang legenda dunia Islam, yaitu Ibnu Sina. Beliau adalah sosok yang membuktikan bahwa kecerdasan luar biasa tidak datang begitu saja. Kecerdasan itu didorong oleh semangat belajar yang tak pernah padam. Ibnu Sina nama aslinya adalah Husain. Ia lahir di Afshana, sebuah desa yang letaknya dekat dengan kota Bukhara, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan yang ramai. Ayahnya seorang pegawai penting, ingin memberikan yang terbaik bagi Husain. Tapi yang terjadi, Husainlah yang menuntut lebih banyak dari yang bisa diberikan gurunya. Bayangkan anak seusianya sibuk bermain di luar, tapi Husain kecil lebih memilih berdiam diri di antara tumpukan buku yang tingginya melebihi dirinya. Pada usia 10 tahun ia sudah menamatkan seluruh pelajaran tentang Al-Quran. Bukan hanya selesai membaca, ia sungguh-sungguh memahaminya. Kehausannya akan ilmu begitu besar, sehingga belajar baginya bukan lagi kewajiban, melainkan kebutuhan pokok seperti bernapas. Ia memperlakukan buku bukan hanya sebagai sumber informasi, melainkan sebagai sahabat yang akan membawanya berkeliling dunia ide. Saat ia memasuki usia remaja, datanglah tantangan besar yang menguji kegigihannya, yaitu ilmu, logika dan metafisika atau ilmu tentang hakikat segala sesuatu. Ilmu ini sangat rumit dan terkenal sulit dipahami, bahkan oleh orang dewasa sekalipun. Disinilah kita bisa melihat etos kerja Ibnu Sina yang legendaris. Jika ia menemukan kesulitan, ia tidak menyerah. Ia akan membaca kembali. Ia akan merenung di tengah malam. Bahkan, ia diceritakan berulang kali membaca sebuah karya filosofi hingga 40 kali, sampai maknanya benar-benar meresap ke dalam jiwanya. Pelajaran penting pertama dari Ibnu Sina untuk kita adalah ini: kecerdasan bukanlah hadiah cuma-cuma, melainkan hasil dari ketekunan yang melebihi rata-rata. Jika sebuah topik terasa sulit, jangan lari. Hadapi dan ulangi hingga 40 kali jika perlu. Karena di balik kesulitan itu, ada pemahaman mendalam yang menunggu untuk kita taklukkan. Pemahaman mendalam itulah yang didambakan Husain muda. Ia tidak hanya haus pada pengetahuan umum, namun ia bertekad menguasai setiap cabang ilmu yang ada. Setelah logika dan metafisika, ia melirik ke arah ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu kedokteran. Ini adalah sebuah langkah yang sangat berani. Kedokteran pada masa itu adalah bidang yang gelap dan penuh misteri. Banyak penyakit yang dianggap kutukan, dan banyak pengobatan yang didasarkan pada tahayul. Tapi Husain melihatnya sebagai tantangan kemanusiaan yang harus ia atasi. Dramanya terjadi setiap malam. Ketika seluruh kota Bukhara telah tidur nyenyak di bawah selimut bintang, Husain justru baru memulai pertempuran sesungguhnya. Ia akan menyalakan lampu minyak di kamarnya. Cahaya kecil itu menjadi satu-satunya saksi dari perjuangan seorang remaja melawan kantuk dan batas-batas pengetahuan manusia. Ia membaca buku-buku kedokteran kuno dari Yunani hingga Persia. Ia tak hanya membaca deskripsi penyakit, ia menghafal setiap gejala, setiap anatomi, dan setiap resep obat. Namun membaca saja tidak cukup. Untuk menjadi dokter sejati, seseorang harus melihat dan menyentuh. Pada usia yang sangat muda, mungkin hanya sekitar 16 tahun, namanya sudah mulai dikenal. Bukan lagi sebagai murid yang jenius, tapi sebagai seorang dokter yang berpotensi. Suatu hari sebuah panggilan darurat datang. Emir Bukhara, penguasa wilayah tersebut, sakit parah, dan tidak ada satupun tabib istana yang mampu menyembuhkannya. Ini adalah ujian terberat. Jika ia gagal, bukan hanya reputasinya yang hancur, namun nyawa seorang penguasa besar ada di tangannya. Husain yang masih remaja memasuki istana dengan tenang. Di bawah tekanan yang luar biasa, ia melakukan pemeriksaan yang cermat. Ia menganalisis gejala dengan akurasi yang menakjubkan. Dengan kecerdasan dan keberaniannya, ia berhasil meracik obat dan prosedur yang tepat. Ia menyelamatkan nyawa sang emir. Hadiahnya bukan hanya kekayaan atau jabatan. Sang emir memberinya akses tak terbatas ke perpustakaan istana yang berisi ribuan manuskrip langka. Inilah surga bagi Husain. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari Ibnu Sina adalah jangan biarkan usia atau pengalaman minim
menghentikan kita untuk mengambil tanggung jawab besar. Ambillah risiko yang menantang diri kita, karena di balik tekanan besar itulah potensi sejati dan kesempatan emas akan terungkap. Kesempatan emas itu kini terbentang di hadapan Ibnu Sina muda. Ia berdiri di ambang pintu sebuah ruangan yang tidak bisa dibeli dengan harga apapun, yaitu perpustakaan Istana Emir Bukhara, ribuan manuskrip kuno dan langka yang belum pernah disentuh mata orang biasa tersimpan di sana. Ini adalah hadiah yang jauh lebih berharga daripada semua emas dan perhiasan dunia. Bagi Husain, ruangan itu bukan hanya gudang buku, melainkan sebuah dunia paralel yang penuh dengan suara para filsuf dan ilmuwan yang telah lama meninggal. Aroma kertas tua dan tinta kuno menjadi wewangian yang memabukkan. Baginya, ia memasuki perpustakaan itu seperti seorang penjelajah yang menemukan benua baru. Waktu kehilangan maknanya, siang dan malam berbaur menjadi satu. Ibnu Sina tak lagi tidur di kasurnya. Ia sering tertidur sejenak sambil bersandar pada rak buku atau di atas meja dengan manuskrip terbuka di depannya. Ia membaca apa saja, dari kedokteran ke astronomi, dari matematika ke musik, dari teologi ke kimia. Ia melahap semuanya. Namun, perpustakaan itu juga memberinya pelajaran pahit, yaitu betapa luasnya ilmu pengetahuan dan betapa sedikitnya yang ia ketahui. Ia menyadari bahwa pencapaiannya yang luar biasa di usia muda hanyalah setetes air di lautan ilmu. Seringkali ia harus membaca satu naskah berkali-kali hanya untuk memahami satu kalimat sulit. Tapi disinilah kegigihannya yang luar biasa bersinar. Ia bahkan memiliki ritual unik. Ketika ia merasa buntu dalam memahami suatu masalah filosofis, ia akan pergi ke masjid untuk berdoa, memohon petunjuk. Setelah itu, ia kembali ke bukunya, dan seringkali solusi itu datang mengalir. Perpustakaan itu adalah penjara sekaligus kemerdekaan baginya. Ia terkurung di dalamnya oleh hasrat yang membara. Namun di saat yang sama ia merasa bebas, karena pengetahuan membuka gerbang pemikiran yang tak terbatas. Dari sinilah lahir konsep-konsep filosofis yang nantinya akan mengguncang dunia pemikiran selama berabad. Abad pelajaran ketiga yang bisa kita pegang dari kisah ini adalah akses terhadap sumber daya hebat tidak menjamin kesuksesan. Yang menjamin kesuksesan adalah kerelaan untuk berkorban waktu tidur dan kenyamanan untuk sungguh menyerap dan menguasai sumber daya tersebut. Jadilah tawanan ilmu, maka ilmu akan membebaskan kita. Kemerdekaan pemikiran yang dirasakan Ibnu Sina di perpustakaan besar itu ternyata rapuh. Dunia luar mulai bergejolak. Dinasti Samanid yang menaungi Emir Bukhara sedang berada di ambang kehancuran. Kekuatan politik berpindah tangan dan badai pergolakan mulai menerpa wilayah tersebut. Bagi seorang ulama besar seperti Ibnu Sina yang memiliki pengetahuan mendalam tentang urusan istana dan politik, perubahan kekuasaan adalah bencana. Ia yang selama ini hanya hidup di antara buku dan pasien, kini harus menghadapi kenyataan keras. Perpustakaan istana yang menjadi surganya tidak bisa lagi melindunginya. Manuskrip yang ia cintai terancam hilang. Ilmu yang ia kumpulkan terancam terlupakan di tengah kekacauan perang dan intrik. Di usianya yang masih sangat muda sekitar 22 tahun, Ibnu Sina harus membuat keputusan besar meninggalkan kota yang telah membentuknya. Ia harus menjadi seorang musafir. Perjalanan ini bukanlah perjalanan wisata, itu adalah pelarian. Ia membawa serta bekal paling berharga yang dimilikinya, yaitu otaknya yang tajam dan ilmunya yang luas. Ia berkelana dari satu kota ke kota lain, seperti Jurjanrei dan Hamidan. Ia terpaksa berpindah-pindah mencari perlindungan dan tempat untuk melanjutkan karyanya. Dramanya adalah kontras antara kedudukan dan kenyataan. Kadang ia diterima dengan hormat sebagai seorang tabib yang mampu menyembuhkan penyakit yang tak tersembuhkan. Ia diangkat menjadi wazir atau menteri utama di beberapa pemerintahan kecil. Namun, kadang ia harus tidur di tempat yang seadanya. Bahkan diburu oleh musuh-musuh politik yang iri atau takut pada pengaruhnya. Dalam setiap persinggahan, Ibnu Sina tidak pernah berhenti berkarya. Ia memanfaatkan setiap momen damai untuk menulis buku besarnya tentang kedokteran yang kelak menjadi rujukan dunia selama ratusan tahun, ditulis di tengah kekacauan ini. Sebuah karya agung yang menyusun seluruh pengetahuan medis saat itu.
menjadi panduan yang sangat sistematis. Pelajaran keempat yang diajarkan Ibnu Sina pada kita adalah lingkungan. Yang ideal tidak selalu ada untuk menunggu kita berkarya. Justru seringkali karya terbaik lahir di tengah keterbatasan dan tekanan. Ketika keadaan memaksa kita untuk bergerak, gunakan ilmu kita sebagai satu-satunya modal yang tak bisa dirampas oleh siapapun. Modal itulah yang kini diandalkan Ibnu Sina dalam setiap langkahnya. Ia adalah dokter utama seorang menteri dan penasihat kerajaan di pagi hari. Tapi ia adalah seorang penulis yang tekun di malam hari. Disinilah terletak drama terbesar kehidupannya, yaitu membagi waktu antara kewajiban duniawi yang berbahaya dan panggilan jiwanya untuk ilmu. Saat menjabat sebagai wazir atau menteri utama di Hamidan, ia dituntut untuk mengelola urusan negara yang rumit dan penuh intrik politik. Tugas-tugasnya menumpuk dan seringkali ia harus begadang mengurus surat menyurat dan pertemuan penting. Namun ia tahu tujuan utamanya bukanlah kekuasaan. Maka ia membuat sebuah rutinitas yang luar biasa disiplin. Setiap malam setelah urusan negara selesai dan semua orang beristirahat, Ibnu Sina akan mengumpulkan para muridnya. Di tengah penerangan lampu minyak yang redup, ia akan mulai mendiktekan ilmunya. Bayangkan adegan ini. Di satu sisi, ia baru saja menghadapi ancaman pembunuhan atau perdebatan sengit dengan lawan politik. Di sisi lain, ia langsung mengalihkan pikirannya ke subjek yang paling tenang dan rumit di dunia, yaitu filsafat dan kedokteran. Ia bekerja dengan kecepatan yang hampir tidak manusiawi. Setiap kalimat yang keluar dari bibirnya adalah sebuah pengetahuan yang matang, yang telah ia hafal dan ia cerna selama bertahun-tahun. Para muridnya kesulitan mengimbangi kecepatan dikte sang guru karena begitu padat dan berbobotnya setiap kata. Karya besarnya tentang kedokteran ditulis hampir sepenuhnya dengan cara ini di saat genting. Ada kalanya ia hanya tidur beberapa jam lalu, terbangun karena didera rasa sakit atau kelelahan. Namun dia segera memaksa dirinya kembali ke meja tulis. Dia merasa dikejar oleh waktu. Dia tahu hidupnya sebagai seorang pengembara tidak stabil, dan dia harus menumpahkan semua ilmunya ke atas kertas sebelum nyawa atau keadaan merenggut. Kesempatan itu, pelajaran kelima yang sangat kuat dari Ibnu Sina adalah jangan menunggu kedamaian atau kenyamanan. Untuk memulai proyek besar kita, gunakan waktu luang yang sangat sempit di tengah kesibukan yang paling kacau. Kecepatan dan ketepatan Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa fokus yang intensif dapat mengalahkan keterbatasan waktu yang paling parah sekalipun. Namun fokus yang intensif sekalipun tidak mampu mengalahkan badai politik yang terus mengamuk. Musuh-musuh Ibnu Sina di Hamidan akhirnya berhasil menjebaknya. Atas perintah penguasa baru yang curiga terhadap pengaruhnya, Ibnu Sina ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bayangkan kejutan itu. Seorang wazir terhormat, seorang dokter yang menyelamatkan nyawa penguasa, kini harus meringkuk di balik jeruji besi. Itu adalah titik terendah dalam hidup seorang jenius. Semua kenyamanan, semua akses perpustakaan, semua kemewahan istana lenyap dalam sekejap. Bagi kebanyakan orang, penjara adalah akhir dari segalanya. Tempat ilmu pengetahuan menguap dan semangat hidup mati. Tetapi bagi Ibnu Sina, penjara adalah sebuah tantangan baru yang harus ia taklukkan dengan kecerdasannya. Ini adalah drama kegigihan yang paling mengharukan. Ia tidak meratap atau membiarkan dirinya tenggelam dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia melihat jeruji besi itu sebagai dinding yang memisahkannya dari urusan duniawi yang selama ini menyita waktunya. Di ruang yang sempit dan minim cahaya itu, Ibnu Sina mengubah penjara menjadi ruang kelas pribadinya. Ia mulai mengerjakan karya-karya filosofisnya yang paling kompleks dan mendalam. Tanpa buku, tanpa pena yang memadai, tanpa kenyamanan. Ia mengandalkan satu-satunya aset yang tak bisa dirampas oleh sipir manapun, yaitu ingatannya yang sempurna. Ia menyusun ide-ide yang rumit dalam benaknya. Ia berdebat dengan filsuf-filsuf kuno di dalam pikirannya sendiri. Karya tulisnya yang lain tentang logika dan metafisika yang menjadi pilar pemikiran Timur Tengah ditulis saat ia menjadi tawanan penjara. Itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan
Pikiran sejati tidak terkurung oleh dinding fisik. Justru, di saat ia kehilangan segalanya, ia menemukan konsentrasi total yang memungkinkannya menghasilkan pemikiran paling murni dan paling abadi. Pelajaran keenam yang kita dapatkan adalah keadaan terburuk dalam hidup kita dapat diubah menjadi waktu paling produktif. Jika kita memiliki mentalitas seorang pembelajar sejati, jangan biarkan keterbatasan fisik memenjarakan pikiran kita. Pikiran yang tidak dipenjara oleh dinding itu akhirnya menemukan jalan untuk membebaskan tubuhnya. Ibnu Sina menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menjadi tawanan. Ilmunya terlalu penting untuk dibiarkan membusuk di sel yang gelap. Maka, ia mulai menyusun rencana pelarian. Ini adalah fase yang sangat dramatis dan penuh risiko. Ia harus meninggalkan identitasnya sebagai seorang ulama dan wazir terkemuka. Ia harus berbaur dengan masyarakat biasa agar tidak dikenali oleh mata-mata penguasa yang memburunya. Bersama beberapa muridnya yang setia, Ibnu Sina menyamar. Ada yang mengatakan ia menyamar sebagai seorang darwis atau pengembara sufi yang miskin. Ia memangkas jenggotnya, mengenakan pakaian sederhana, dan berjalan kaki di bawah terik matahari, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan, seorang pria yang sebelumnya hidup dalam kemewahan istana, makan hidangan terbaik, dan dikelilingi buku langka, kini harus tidur di bawah langit terbuka dan bergantung pada kebaikan orang asing. Kontras kehidupan ini adalah ujian sejati bagi egonya. Namun di balik penyamaran itu, Ibnu Sina tetaplah seorang ilmuwan. Selama perjalanan, ia tidak hanya berjalan, ia mengamati bintang-bintang di malam hari untuk memverifikasi perhitungan astronominya. Ia memperhatikan kondisi kesehatan orang-orang desa yang ia temui, menguji pengobatan herbal baru. Setiap langkahnya adalah sebuah penelitian lapangan. Tujuan perjalanannya adalah Isfahan, sebuah kota yang diperintah oleh Ala ad-Daulah, seorang penguasa yang dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan. Mencapai Isfahan adalah perjuangan hidup dan mati, melalui gurun pasir dan melewati wilayah yang dikuasai musuh. Perjalanan ini menegaskan kembali pelajaran penting yang kita ambil. Tidak ada jenius sejati yang takut untuk memulai dari nol. Ibnu Sina rela melepaskan jabatan tinggi dan kekayaan demi satu hal: kebebasan untuk terus belajar dan berkarya. Ilmu pengetahuan baginya adalah tujuan akhir, bukan alat untuk mencapai kekuasaan. Pelajaran ketujuh yang harus kita pegang erat adalah seorang pembelajar sejati selalu bersedia melepaskan kenyamanan dan status demi mengejar kebenaran, berpikir dan berkarya. Lupakan masa lalu yang nyaman. Fokus pada misi ilmu kita. Misi ilmu itulah yang akhirnya membawa Ibnu Sina tiba di Isfahan. Setelah berbulan-bulan dalam pelarian dan penyamaran yang melelahkan, ia akhirnya mendapatkan sambutan yang layak dari Emir Ala ad-Daulah. Sang emir bukan hanya menghormatinya sebagai tabib, tapi juga sebagai filsuf agung. Ibnu Sina kini menemukan apa yang ia cari selama ini, sebuah lingkungan yang stabil dan mendukung. Ia tidak lagi harus melarikan diri atau menulis di dalam penjara. Di Isfahan, ia diangkat menjadi menteri sekaligus penasihat. Namun kali ini, ia menggunakan kekuasaannya hanya untuk satu tujuan, yaitu menata ulang dan mengabadikan ilmunya. Disinilah drama kedisiplinan mencapai tingkat tertinggi. Di siang hari ia menjalankan tugas kenegaraan dan memberikan nasihat medis. Namun malam harinya, ia kembali ke rutinitas sakralnya. Emir Ala ad-Daulah menyediakan rumah dan sumber daya yang memadai. Berbeda dengan masa mudanya di Bukhara, di mana ia belajar dari manuskrip orang lain di Isfahan. Ia kini menjadi sumber dari semua manuskrip. Ia menghimpun semua yang pernah ia pelajari, hafal dan tulis selama pengembaraannya. Ia mulai menyusun dan merevisi kembali semua karyanya tentang filsafat dan kedokteran. Ia membangun sebuah kelompok kerja yang sangat efisien. Para muridnya bertugas menyalin, merevisi, dan mendiskusikan setiap bab yang ia diktekan. Malam-malam di Isfahan menjadi saksi betapa sistematisnya seorang jenius bekerja. Ia tidak hanya menyajikan ide, ia membangun sebuah sistem pengetahuan yang terstruktur rapi. Di tengah semua pencapaian ini, Ibnu Sina tidak pernah menganggap dirinya sempurna. Ia
terus belajar. Ia sering mengadakan pertemuan ilmiah dengan para ulama lain di istana, mendiskusikan masalah-masalah yang belum terpecahkan. Kejeniusan baginya bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal untuk terus mencari kebenaran yang lebih tinggi. Pelajaran ke-8 yang kita serap dari Isfahan adalah, stabilitas adalah hadiah bagi orang yang gigih. Namun stabilitas harus digunakan sebagai landasan untuk produktivitas tertinggi, bukan untuk bersantai. Temukan tempat yang aman untuk berkarya, dan maksimalkan setiap detiknya untuk menuntaskan misi ilmu kita. Misi menuntaskan ilmu itu kini menjadi obsesi Ibnu Sina di Isfahan. Ia sadar betul bahwa umur manusia terbatas, namun pengetahuan yang ia kumpulkan haruslah hidup abadi. Karena kesadaran inilah, ia menetapkan etos kerja yang melampaui batas fisik dan mental yang wajar. Ia memaksimalkan waktu tidurnya secara ekstrem. Ia dikenal menggunakan tidur hanya sebagai istirahat minimal yang diperlukan agar otak dan tubuhnya tidak mati. Begitu bangun, ia akan langsung kembali ke meja tulis atau ruang diskusi. Ia tidak menyia-nyiakan 1 jam pun. Dramanya terletak pada pengorbanan kesehatan demi kekayaan intelektual. Ibnu Sina adalah seorang dokter yang sangat hebat. Ironisnya, ia seringkali mengabaikan kesehatannya sendiri demi menyelesaikan naskah-naskah besar. Ia mendiagnosis penyakit orang lain dengan sempurna, namun ia mengabaikan sinyal-sinyal bahaya dari tubuhnya sendiri. Ia tahu betul bahwa kerja kerasnya yang berlebihan, kurang tidur, dan pola makan yang tidak teratur secara perlahan merusak dirinya. Ia mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menyelesaikan penyusunan karya agungnya tentang hukum-hukum alam dan manusia. Dalam sebuah adegan yang dramatis, kita bisa bayangkan di tengah malam ketika tubuhnya terasa lelah dan sakit, Ibnu Sina justru mendiktekan bab-bab terakhir dari mahakarya filsafatnya. Keringat dingin membasahi dahinya, namun kata-kata yang ia ucapkan tetap jernih dan logis. Bagi Ibnu Sina, kematian hanyalah jeda panjang. Karya-karyanya adalah kehidupan abadi yang harus ia tinggalkan untuk umat manusia. Ia percaya bahwa kontribusi terbesar seseorang bukanlah pada kekuasaan atau kekayaan yang ia kumpulkan, tetapi pada ilmu yang ia wariskan. Dengan pola kerja yang intensif ini, ia berhasil menyusun sebuah korpus pengetahuan yang menjadi fondasi bagi studi di Timur dan Barat selama berabad-abad. Pelajaran ke-9 dari kisah hidup Ibnu Sina adalah keabadian dicapai bukan melalui hidup yang panjang, tetapi melalui karya yang mendalam dan kontribusi yang berkelanjutan. Untuk mencapai puncak produktivitas, kita harus siap mengorbankan zona nyaman dan mendorong diri kita ke batas daya tahan yang belum pernah kita coba sebelumnya. Batas daya tahan itu kini perlahan dicapai oleh Ibnu Sina. Setelah bertahun-tahun menahan kantuk, mengabaikan penyakit, dan bekerja dengan intensitas yang tidak masuk akal, tubuhnya yang merupakan mahakarya biologis kini mulai menyerah. Ironisnya, dokter terhebat di dunia itu tidak mampu menyembuhkan dirinya sendiri dari kelelahan yang akut. Namun, menjelang akhir hayatnya, ia menunjukkan kematangan spiritual dan mental yang luar biasa. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Ia telah mencapai tujuannya, yaitu menyelesaikan dan mengabadikan semua ilmunya ke dalam tulisan. Dramanya adalah penerimaan. Ibnu Sina, yang selalu berjuang melawan segala kesulitan, kini menerima takdir alamiah. Ia mulai membagikan hartanya kepada kaum fakir miskin. Ia membebaskan para budaknya. Ia menghabiskan hari-hari terakhirnya untuk membaca Al-Quran dan merenungkan makna keberadaan. Kematiannya di Hamidan pada usia yang relatif muda, hanya 57 tahun, bukanlah akhir yang tragis, melainkan sebuah transisi yang damai setelah kehidupan yang dihabiskan sepenuhnya untuk berkarya. Bahkan hingga napas terakhirnya, ia tetap menjadi seorang filsuf yang mencari kedamaian dan kebenaran. Warisan yang ia tinggalkan jauh lebih berharga daripada semua kerajaan yang pernah ia layani. Buku-bukunya menjadi kurikulum utama di universitas-universitas Eropa dan Asia,
selama ratusan tahun. Di Barat, ia dikenal sebagai Avicenna. Di dunia Islam, ia adalah Asy Syaikh Ar-Rais, atau Pangeran para Dokter. Kisah hidup Ibnu Sina adalah sebuah pesan yang sangat kuat bagi kita semua. Ia menunjukkan bahwa etos kerja yang sesungguhnya adalah kombinasi dari kecerdasan yang diasah, disiplin yang tak tergoyahkan, dan pengorbanan yang rela dilakukan demi sebuah misi yang lebih besar dari diri sendiri. Ia adalah bukti bahwa fokus total pada ilmu akan mengubah nama menjadi legenda dan karya menjadi keabadian. Pelajaran terakhir yang kita ambil dari sang maestro adalah ukuran kesuksesan sejati adalah dampak abadi yang kita tinggalkan setelah kita tiada, bukan jabatan atau harta saat kita masih hidup. Maka mari kita mulai hari ini, berhenti menunda dan tinggalkan warisan ilmu kita. Warisan ilmu yang ditinggalkan Ibnu Sina sungguh tidak tertandingi. Setelah ia tiada, nama Ibnu Sina tidak lenyap. Justru ia berubah menjadi sebuah mercusuar pemikiran yang cahayanya menjangkau melintasi benua dan zaman. Dramanya adalah bagaimana sebuah buku dapat memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada seorang raja. Selama berabad-abad setelah kematiannya, kitab-kitab yang ia tulis bukan hanya dibaca, mereka menjadi undang-undang ilmu. Di Baghdad, di Cordoba, di Salerno hingga Paris, karya Ibnu Sina menjadi teks wajib di setiap sekolah kedokteran dan filsafat. Bayangkan di Eropa pada abad pertengahan, ketika banyak ilmu pengetahuan kuno hilang atau terlupakan, buku besarnya tentang kedokteran diterjemahkan ke bahasa Latin. Buku itu dicetak ulang berkali-kali menjadi kitab suci bagi para dokter selama lebih dari 600 tahun. Sebuah pencapaian yang gila dan hampir tidak mungkin dicapai oleh penulis manapun. Pengaruhnya bahkan meluas ke para pemikir besar, filsuf, dan teolog Kristen ternama seperti Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh pemikiran Ibnu Sina tentang metafisika, dan keberadaan Ibnu Sina berhasil menjembatani pemikiran Yunani kuno dengan dunia Islam, lalu mewariskannya kepada peradaban Barat yang saat itu sedang membangun kembali pondasi intelektual mereka. Di balik semua kekaguman ini tersembunyi sebuah fakta yang mengharukan. Ibnu Sina tidak pernah hidup untuk melihat dampak global dari karyanya. Ia menulis di tengah pelarian di dalam penjara dan di bawah tekanan politik tanpa tahu pasti apakah naskah-naskahnya akan selamat dari badai waktu. Namun karena ketekunannya untuk mencatat setiap ide yang ia miliki, dan karena ia menganggap ilmunya sebagai prioritas tertinggi warisan itu, selamat. Ia membuktikan bahwa ilmu yang dihidupi dengan sungguh-sungguh akan selalu menemukan jalan untuk diabadikan. Pelajaran ke-11 yang harus kita camkan adalah karya yang lahir dari hati dan pikiran yang murni akan selalu menemukan jalannya untuk memengaruhi dunia. Jangan berkecil hati jika upaya kita tidak dihargai hari ini. Tetaplah fokus pada kualitas dan kebenaran ilmu kita, karena waktu adalah hakim terbaik bagi sebuah warisan. Warisan besar Ibnu Sina tidak mungkin tercipta tanpa fondasi yang sangat kuat, yaitu ingatannya. Kekuatan memori Husain muda adalah legenda yang dramatis, karena ia tidak hanya menghafal, ia membangun sebuah perpustakaan permanen di dalam otaknya sendiri. Dramanya adalah kecepatan yang mustahil. Ingatlah saat ia remaja, ketika ia mulai mempelajari berbagai kitab filsafat yang sangat tebal, ketika ia berhadapan dengan kitab metafisika karya Aristoteles. Ia menemukan kesulitan luar biasa. Ia membacanya berkali-kali, namun maknanya tetap kabur. Namun Husain menolak mundur. Ia memutuskan untuk membaca seluruh kitab itu berulang kali. Tidak hanya 2 atau 3 kali. Ia membacanya sampai 40 kali. Ini bukan sekadar membaca. Ini adalah perang mental antara Husain dengan teks kuno yang paling rumit. Bayangkan intensitasnya. Ia mengurung diri selama 7 hari 7 malam. Ia menggunakan penerangan yang minim hanya untuk memaksakan setiap kata, setiap ide, dan setiap argumen Aristoteles masuk dan menetap di ingatannya. Saat ia akhirnya bisa melepaskan diri dari kitab itu, metafisika tidak lagi asing baginya. Ia menguasainya sepenuhnya, seolah ia yang menulisnya.
Kekuatan menghafal ekstrem ini bukan bakat lahir semata. Itu adalah hasil dari disiplin yang brutal dan keyakinan bahwa pikiran adalah wadah yang tak terbatas jika kita mau melatihnya. Ia memastikan setiap ilmu yang ia serap bukan hanya tinggal sementara, melainkan menjadi bagian dari struktur berpikirnya. Inilah yang memungkinkannya menulis karya besar di penjara tanpa membawa buku. Pelajaran ke-12 yang harus kita tanamkan adalah untuk menghasilkan karya abadi. Kita perlu fondasi pengetahuan yang abadi di dalam diri kita. Jangan hanya membaca, hafalkan dan pahami hingga 40 kali jika perlu. Karena di tengah kekacauan hidup, modal terkuat kita adalah apa yang telah kita simpan dengan kuat di dalam kepala kita. Modal pengetahuan yang tersimpan kuat di kepala Ibnu Sina tidak hanya berasal dari buku. Ia mendapatkan kejelasan dari sumber yang lebih tinggi. Saat ia berhadapan dengan masalah paling rumit yang tidak bisa dipecahkan oleh logika murni, ia punya rutinitas dramatisnya sendiri. Dramanya adalah permohonan di tengah malam sunyi. Ketika ia menemukan kebuntuan dalam masalah metafisika, matematika, atau bahkan diagnosis medis yang aneh, Ibnu Sina tidak akan memaksa otaknya bekerja lebih keras. Ia tahu batas manusia. Ia akan meninggalkan mejanya dan menuju masjid atau ruang salatnya. Dalam keheningan malam yang pekat, ia akan menunaikan syalat dan berdoa dengan khusyuk. Ia akan memohon agar Tuhan Yang Maha Kuasa membuka kunci pemahaman yang tidak bisa ia dapatkan dengan akal semata. Bayangkan adegan ini. Seorang jenius dengan tingkat intelektual tertinggi di zamannya, yang seharusnya mengandalkan rasio 100%, justru memilih untuk menundukkan dirinya. Ia mengakui bahwa ada kebijaksanaan yang berada di luar jangkauan kemampuan manusia biasa. Setelah ia berdoa, dan hatinya merasa tenang, ia akan kembali ke meja tulisnya. Dan yang mengherankan, seringkali solusi yang ia cari datang mengalir seperti air bah. Ide yang semula gelap dan kusut, tiba-tiba menjadi jernih dan terstruktur sempurna. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa ia mengintegrasikan akal dan spiritualitasnya dalam mencari ilmu. Ia menyadari bahwa ilmu sejati haruslah selaras dengan kebenaran tertinggi. Ketenangan batin yang ia peroleh dari ibadah membantunya menyusun ide yang tadinya kacau menjadi sebuah sistem yang harmonis dan logis. Kekuatan spiritual adalah pendorong terakhir di balik disiplin belajar yang luar biasa itu. Pelajaran ke-13 yang bisa kita petik adalah ilmu yang agung memerlukan ketenangan jiwa dan kerendahan hati. Jangan hanya mengandalkan kekuatan otak semata. Gabungkan logika yang tajam dengan kerendahan hati spiritual. Karena seringkali jawaban terbaik datang bukan saat kita mencari dengan keras, melainkan saat kita menerima dengan tulus. Kebenaran yang diterima dengan tulus oleh Ibnu Sina seringkali ditanggapi dengan keras oleh dunia luar. Sebagai seorang pemikir revolusioner, ia tidak lepas dari badai kritik. Banyak ulama tradisional dan filsuf konservatif yang menganggap idenya terlalu berani, terlalu logis, dan bahkan terlalu asing. Dramanya adalah perdebatan sengit yang tidak pernah berhenti. Sejak muda Ibnu Sina telah terbiasa menjadi pusat perhatian dan kontroversi. Setiap bab dari buku besarnya memicu perdebatan. Beberapa ide filsafatnya tentang hubungan antara Tuhan dan alam semesta dianggap menantang dogma yang sudah mapan. Namun sikap Ibnu Sina dalam menghadapi kritik ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ia tidak membalas kritik dengan emosi atau amarah. Ia membalasnya dengan karya yang lebih baik dan argumen yang lebih kuat. Bayangkan ketika ia diserang secara pribadi oleh lawan-lawan politik dan intelektualnya. Alih-alih menghabiskan waktu untuk membela diri, ia justru mengalihkan energi itu untuk menulis klarifikasi ilmiah yang tak terbantahkan. Jika seseorang menantang teorinya, ia akan menyambut tantangan itu dengan melakukan penelitian lebih dalam dan menyajikan bukti yang lebih rinci. Ia mengerti bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan hanya kebenaran yang bertahan. Kritik yang merusak tidak perlu dibalas. Kritik yang membangun harus disambut sebagai kesempatan untuk mengoreksi diri. Keheningan kerjanya adalah jawaban paling keras terhadap semua kebisingan kritik yang tidak berdasar. Ia tidak membiarkan kebencian orang lain menghentikan
aliran penanya. Justru tekanan dari kritik itulah yang mendorongnya untuk menyusun argumennya secara lebih sistematis dan logis, sehingga karyanya menjadi sempurna dan tahan banting. Pelajaran ke-14 yang harus kita kuasai adalah, jangan biarkan kritik yang tajam melumpuhkan semangat berkarya kita. Gunakan kritik sebagai bahan bakar untuk mengasah dan menyempurnakan ilmu kita. Diamlah dalam bekerja, biarkan hasil karya kita yang berbicara keras bagi diri kita. Karya yang berbicara keras itulah yang menarik para pencari ilmu dari segala penjuru. Ibnu Sina menyadari bahwa ilmu sejati tidak bisa hanya diam di atas kertas. Ilmu harus dihidupkan, diajarkan, dan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dramanya adalah transformasinya dari seorang jenius penyendiri menjadi seorang pemimpin gerakan intelektual. Di Isfahan, di tengah tugas kenegaraannya yang padat, ia membentuk sebuah lingkaran studi yang sangat eksklusif dan intensif. Murid-murid terbaik dari berbagai disiplin ilmu berkumpul di sekelilingnya. Ibnu Sina tidak hanya mengajar, ia melatih mereka dengan cara yang keras dan menuntut. Setiap malam, ia akan mendiktekan bab-bab dari kitab besarnya. Lalu keesokan harinya, ia menuntut murid-muridnya untuk menjelaskan konsep-konsep itu kembali kepadanya. Jika ada kesalahan atau ketidakjelasan, ia tidak ragu untuk mengkritik dengan tajam. Bayangkan intensitas ruang kelas itu. Diskusi yang terjadi bukan sekadar tanya-jawab biasa. Itu adalah perdebatan filosofis dan ilmiah yang menguji batas-batas pemikiran. Ibnu Sina ingin memastikan bahwa murid-muridnya tidak hanya menghafal ilmunya, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang independen dan kritis. Ia mengajari mereka etos kerjanya, ia menuntut mereka untuk begadang, untuk merenung, dan untuk terus-menerus mempertanyakan apa yang sudah mereka ketahui. Ia ingin setiap muridnya menjadi Ibnu Sina baru, yang siap menghadapi tantangan zaman. Murid-muridnya seperti Juzjani, yang kelak menjadi penulis biografinya, adalah saksi hidup dari disiplinnya yang luar biasa. Mereka yang menemani Ibnu Sina dalam pelarian di dalam penjara dan di ruang kuliah. Malam hari merekalah yang memastikan semua naskahnya disalin, dijaga, dan disebarkan ke seluruh dunia. Pelajaran ke-15 yang kita pelajari adalah kejeniusan sejati tidak berakhir pada diri sendiri, melainkan berlipat ganda melalui transfer ilmu yang total dan tanpa batas. Seorang maestro harus menjadi guru yang berani, menuntut standar tertinggi agar warisannya tidak mati. Bersamanya, warisan tertinggi yang ia tuntut dari murid-muridnya itu harus dipertahankan di tengah lingkungan paling berbahaya di masanya, yaitu politik istana. Ibnu Sina tidak hanya dikenal sebagai dokter dan filsuf, ia juga adalah seorang wazir atau menteri utama di beberapa kerajaan. Dramanya adalah dualitas. Di satu sisi ia adalah seorang cendekiawan yang tenang dan logis bersemayam di antara buku-buku. Di sisi lain ia adalah pemain kunci dalam permainan kekuasaan yang brutal dan penuh darah. Ia terpaksa menggunakan kecerdasan dan pengetahuannya yang luas, bukan hanya untuk menyembuhkan, tapi juga untuk bertahan hidup. Bayangkan ketegangan ini. Di siang hari ia harus menganalisis situasi militer, mengatur keuangan negara, dan membuat keputusan yang memengaruhi ribuan nyawa. Ini adalah tugas yang sangat menguras energi dan mengancam jiwanya. Namun, di malam hari, ia harus menanggalkan jubah politiknya dan kembali ke kemurnian ilmu. Kehebatan Ibnu Sina adalah kemampuannya untuk memisahkan kedua dunia ini. Intrik dan pengkhianatan di istana tidak pernah dibiarkan merusak kejernihan pemikirannya saat ia menulis filsafat. Ia menggunakan pengalamannya di politik sebagai laboratorium sosial untuk menguji teori-teorinya tentang sifat manusia dan etika. Namun, keterlibatannya dalam politik juga menjadi sumber penderitaan terbesarnya. Posisi tinggi membuatnya menjadi target mudah. Di Hamidan, ia sempat dikhianati dan dipenjara. Kehidupan politiknya penuh dengan pelarian, penyamaran, dan ketidakpastian yang tak berkesudahan. Kisah politik Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa kecerdasan adalah kekuatan dua mata pisau. Ia bisa membuka pintu kekuasaan tertinggi, namun juga menarik iri hati dan bahaya terbesar. Seorang pembelajar sejati harus mahir dalam dua arena. Arena keilmuan yang abadi
dan arena kehidupan duniawi yang fana. Pelajaran ke-16 yang harus kita pahami adalah keterlibatan dalam dunia nyata. Tidak boleh mengorbankan waktu dan tujuan ilmu kita yang utama. Gunakan pengalaman duniawi sebagai data untuk memperkaya ilmu kita. Tetapi jangan pernah biarkan ia mendiktekan prioritas hidup kita. Prioritas utama Ibnu Sina adalah ilmu. Dan untuk mencapai prioritas ini, ia mendeklarasikan perang terhadap dua kebutuhan dasar manusia yang paling kuat, yaitu tidur dan rasa lapar. Disinilah letak drama pengorbanan dirinya yang paling ekstrem. Sebagai seorang dokter yang memahami betul anatomi dan fungsi tubuh, ia tahu batasan fisik manusia. Namun, ia secara sadar dan sengaja mendorong tubuhnya melampaui batas-batas itu. Ia melihat tidur sebagai pemborosan waktu yang bisa digunakan untuk belajar atau menulis. Bayangkan kehidupannya yang intens. Setelah bekerja keras mengurus negara sepanjang hari dan mengajar murid-muridnya hingga larut malam, Ibnu Sina hanya mengizinkan dirinya tidur sebentar. Mungkin hanya beberapa jam saja. Seringkali ia tertidur di meja belajarnya, dengan pena masih di tangan dan naskah terbuka. Ketika ia terbangun, ia tidak membuang waktu untuk bersantai atau menikmati sarapan mewah. Ia akan membasuh wajahnya, melakukan salat, dan segera kembali ke pekerjaannya. Ia seringkali hanya mengonsumsi makanan yang sederhana dan cepat, hanya untuk menjaga agar tubuhnya tetap berfungsi tanpa menyita waktu berpikirnya. Ini bukan sekadar kebiasaan buruk, ini adalah tindakan disengaja untuk memenangkan lebih banyak jam dalam sehari. Ibnu Sina beroperasi dalam mode darurat yang terus-menerus. Ia tahu bahwa setiap saat yang ia habiskan untuk tidur atau makan berlebihan adalah waktu yang bisa digunakan untuk menuntaskan sebuah bab atau menyelamatkan sebuah nyawa. Adalah seorang maestro yang memimpin tubuhnya dengan kekuatan kehendak. Ia menunjukkan bahwa meskipun kita adalah makhluk biologis yang rentah, semangat dan disiplin yang kuat dapat menaklukkan kebutuhan fisik yang paling mendesak sekalipun. Pelajaran ke-17 yang paling keras dari Ibnu Sina adalah untuk menjadi luar biasa. Kita harus siap melakukan pengorbanan yang luar biasa terhadap kenyamanan pribadi. Setiap menit tidur yang ia korbankan berbuah menjadi baris-baris ilmu yang abadi. Tanyakan pada diri kita, pengorbanan apa yang kita lakukan hari ini demi misi ilmu kita. Misi ilmu Ibnu Sina bukan hanya tentang menumpuk pengetahuan yang sudah ada. Ia adalah seorang inovator yang berani melawan dogma lama dan menciptakan terobosan yang mengubah cara manusia memahami penyakit. Disinilah letak puncak dramatis dari karyanya sebagai seorang dokter. Sebelum Ibnu Sina, penyakit seringkali dianggap sebagai hukuman gaib atau ketidakseimbangan unsur. Perawatan medis seringkali bersifat mistis dan tidak sistematis. Namun, dengan kecerdasannya yang dingin dan logis, Ibnu Sina memperkenalkan konsep yang sangat revolusioner dan modern, teori penularan penyakit. Bayangkan adegan ini. Di masa ketika wabah menyebar dengan cepat dan misterius, Ibnu Sina menggunakan logika pengamatan dan pengalaman klinisnya untuk menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang sangat kecil yang berpindah dari orang sakit ke orang sehat. Ia menyebutnya sebagai benih atau partikel yang sangat halus dan tidak terlihat mata. Konsepnya tentang karantina dan isolasi didasarkan pada pemahaman ini. Ia memerintahkan pemisahan orang sakit dari orang sehat dan menyarankan langkah-langkah kebersihan yang ketat untuk mencegah penyebaran. Tindakan ini pada masanya dianggap ekstrim, namun terbukti efektif. Penemuan ini ribuan tahun sebelum penemuan mikroskop dan bakteri oleh ilmuwan modern. Ibnu Sina hanya dengan kekuatan deduksi, penalaran logis, dan pengamatan klinis yang cermat telah meletakkan dasar bagi epidemiologi modern. Ia mengubah kedokteran dari seni mistis menjadi ilmu pasti. Karya besarnya tentang kedokteran bukan hanya ringkasan, ia adalah blueprint sistem kesehatan berbasis bukti. Ia menyusun daftar obat-obatan, prosedur operasi, dan diagnosis penyakit dengan detail yang memukau. Ia membuktikan bahwa ilmu pengetahuan sejati haruslah pragmatis dan bermanfaat bagi kehidupan nyata. Pelajaran ke-18 yang kita petik adalah ilmu yang hebat harus mampu
menghasilkan terobosan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Jangan hanya puas menjadi pengikut. Gunakan kecerdasan kita untuk memikirkan ulang masalah lama, dan berani menciptakan solusi baru yang revolusioner. Bahkan jika ide kita ditertawakan hari ini. Ide revolusioner Ibnu Sina bukan hanya terhenti di ruang operasi atau ranjang pasien. Kejeniusannya adalah sebuah fenomena multidimensi. Ia menolak batasan spesialisasi yang sempit. Bagi Ibnu Sina semua ilmu terhubung erat. Dramanya adalah kecepatan peralihan pikiran yang luar biasa. Bayangkan dalam satu hari, ia bisa beralih dari menyusun resep obat yang rumit, lalu langsung menuliskan teorema matematika yang kompleks. Kemudian sorenya ia berdebat tentang metafisika dengan muridnya, dan malamnya ia menulis puisi yang indah. Ia adalah seorang polimath sejati. Di bidang filsafat, ia menyusun ulang dan menyempurnakan logika Aristoteles. Di bidang astronomi, ia merancang instrumen baru untuk mengamati pergerakan bintang. Di bidang geologi, ia menulis tentang pembentukan gunung dan gempa bumi. Bahkan di bidang musik, ia dianggap sebagai ahli teori yang memahami fisika di balik harmoni suara. Keterlibatannya dalam berbagai bidang ilmu ini bukanlah sekadar hobi. Ia menguasai setiap cabang ilmu hingga ke tingkat terdalam. Bagi Ibnu Sina, pengetahuan adalah satu kesatuan yang utuh, dan penguasaan satu bidang harus membantu menerangi bidang yang lain. Kedokterannya didasarkan pada pengetahuan kimianya. Filsafatnya didukung oleh logikanya yang tajam. Hal ini menunjukkan kepada kita etos kerja tertinggi. Jangan pernah membatasi kapasitas belajar kita. Jenius tidak lahir hanya untuk satu profesi. Jenius lahir untuk menguasai semua yang dapat dijangkau oleh pikiran manusia. Kegagalan kita seringkali adalah karena kita terlalu cepat bilang bukan bidang saya. Pelajaran ke-19 yang wajib kita tiru adalah perluaslah cakrawala pengetahuan kita tanpa henti. Jadilah ahli di bidang utama kita, tetapi jadilah pembelajar sejati di semua bidang yang menarik minat kita. Karena sintesis antara ilmu yang berbeda itulah yang melahirkan terobosan yang paling besar dan tak terduga. Terobosan yang tak terduga yang dilahirkan oleh Ibnu Sina kini menjadi warisan yang mengalir kepada kita. Kita telah menelusuri kisahnya dari anak jenius di Bukhara hingga pangeran ilmu di Hamidan dan Isfahan. Kita telah melihat bagaimana ia mengubah rasa kantuk menjadi naskah, penjara menjadi ruang studi, dan kritik menjadi bahan bakar. Dramanya kini beralih kepada kita. Kisah Ibnu Sina bukanlah sekadar cerita sejarah yang indah. Ia adalah sebuah cetak biru, sebuah panduan praktis tentang bagaimana mencapai potensi tertinggi yang mungkin dicapai oleh seorang manusia. Ia membuktikan bahwa kejeniusan adalah hasil dari pilihan-pilihan yang sulit dan disiplin yang menyakitkan. Ia memilih buku daripada tidur. Ia memilih berkarya di tengah kekacauan daripada menunggu kedamaian. Ia memilih kerendahan hati spiritual untuk mencari jawaban yang tak terjangkau oleh akalnya. Ia memilih untuk menjadi guru, memastikan ilmunya hidup, meskipun ia sendiri harus mati muda karena kelelahan. Warisan etos kerjanya sangat jelas. Pertama, jangan pernah berhenti belajar, bahkan setelah mencapai puncak. Kedua, gunakan setiap detik kehidupan, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu dan kesempatan akan direnggut. Ketiga, biarkan karya kita menjadi jawaban terbaik atas semua kritik dan keraguan. Kini, setelah 20 bagian ini, kita tahu rahasia Ibnu Sina. Ia adalah seorang pria yang hidup dalam keyakinan penuh bahwa ilmu yang kita kumpulkan dan kita bagikan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri, dirampas, atau dihancurkan oleh waktu. Dan harta itulah yang akan membuat nama kita abadi. Pelajaran terakhir dan pamungkas. Jangan hanya mengagumi Ibnu Sina sebagai tokoh sejarah. Jadikan Ibnu Sina sebagai cetak biru, disiplin, dan ketekunan kita. Mulailah hari ini. Gunakan setiap tantangan sebagai bahan bakar. Dan pastikan kita meninggalkan warisan yang layak untuk dikenang oleh generasi berikutnya. Kita adalah penerus etos kerjanya. Mari kita buktikan.